Duduk, shalom, shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mujizat yang utama dalam kekristenan bukan sakit sembuh. Catat baik-baik, bukan sakit sembuh. Mujizat yang utama dalam kekristenan bukan ekonomi kita makin melimpah, bukan itu mujizat yang utama. Mujizat yang utama dalam kekristenan adalah kita mengenal Yesus Kristus dengan benar dan kita menghamba, taat kepada Dia sampai garis akhir. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Ya. Masalahnya, mengapa banyak orang Kristen memulai kekristenannya dalam roh dan diakhiri dengan daging? Karena tidak mengenal Yesus Kristus dengan benar. Sukanya bagaimana sakit sembuh, bagaimana keinginan saya dikabulkan. Stop, stop, dan stop. Itu menunjukkan tidak ada pengenalan akan Yesus Kristus yang benar. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 16. Ayat 13 sampai 23. Matius pasal 16. Ayat 13 sampai 23. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Dengan catatan, baca dengan tegas, jelas, seraya. Kita perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat, tapi juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Saya mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lanjut. Atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 20. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita sama-sama ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Melainkan, catat baik-baik. Jemaat sekalian, orang gereja, jemaat Kristus, bahkan tidak sedikit pendeta, pengkhotbah, nggak tahu setelah bertobat lahir baru apa yang harus dilakukan. Makin keliru
Kalau bertobat lahir baru, fokusnya kesembuhan, makin keliru. Fokusnya berkat-berkat, makin keliru. Catat baik-baik jemaat sekalian. Percaya enggak Yesus sanggup menyembuhkan? Jawab yang keras. Yesus menyembuhkan, amin? Ya. Tetapi jangan lupa, itu bukan tujuan. Karena itu bukan ciri utama orang Kristen. 10 orang sakit kusta mendekati Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Dan semuanya sembuh. 9 menerima itu sebagai tujuan. 1 menerima itu sebagai jembatan, alat, bukan tujuan. Catat dong baik-baik. Makanya orang-orang Kristen yang bertobat lahir baru, kalau tidak dimuridkan untuk mengenal Yesus dengan benar, maka orang itu akan kecewa ikut Yesus. Sehingga ada orang Kristen yang penipu jadi penipu terus. Yang pembohong jadi pembohong terus. Yang berzina tetap berzina. Yang homoseks lesbian tetap homoseks lesbian. Karena enggak mengenal Kristus. Bahkan ada orang Kristen pengkhotbah cerai. Kenapa cerai? Karena enggak mengenal apa arti saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Akhirnya itu hanya nyanyian di bibir. Apalagi meskipun saya susah menderita dalam dunia. Mulai goncang. Cerai, nyeleweng, berzina, mencuri, menipu. Karena enggak mengerti siapa itu penebusnya? Siapa itu Yesus yang adalah Kristus? Itu permasalahan serius. Makanya banyak orang sembuh, tapi tetap banyak masuk neraka. 10 orang sakit kusta disembuhkan Tuhan Yesus. 9 binasa masuk neraka. Catat baik-baik. Bersyukurlah Anda jemaat sekalian, sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal, halo, ada nggak kemungkinan tahun depan kita meninggal? Bicara kemungkinan adalah, kalau tahun depan kemungkinan kita meninggal, udah agak beres hidup kita. Ini penting. Lihat jemaat sekalian, yang kita baca ini Matius pasal 16. Rata-rata kitab dalam Alkitab, apalagi Injil, ditulis secara kronologis. Udah pasti pasal 1 lebih dahulu dari pasal 3. Pasal 3 lebih dahulu dari pasal 5. Pasal 5 lebih dahulu dari pasal 16. Kronologis. Lain dengan kitab Mazmur. Belum tentu kejadian Mazmur 1 lebih dahulu daripada Mazmur 100 sekian. Belum tentu. Karena Mazmur ditulis tidak kronologis. Artinya Matius ada 28 pasal. Yang kita baca pasal 16. Berarti sudah lebih dari setengah perjalanan. Yesus sudah memuridkan murid-muridnya. Sudah lebih dari setengah perjalanan. Yesus sudah memuridkan murid-muridnya. Maka wajar Tuhan adakan pertanyaan evaluatif. Pertanyaan yang bersifat evaluasi. Mulai dengan hal yang sangat sistematis. Mulai apa? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Karena mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus, kata orang.
kata pendetaku, kata aku pun orang, bukan kata Tuhan yang harus kita hayati. Akhirnya banyak orang berkata Yesus itu Yohanes Pembaptis karena ada kesan mirip. Zaman Yohanes Pembaptis, zaman Yesus, tokoh yang sangat dihormati, tokoh rohaniwan yang diwakili oleh ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, imam-imam besar. Itu sangat dihormati. Cenderung bangsa Yahudi takut sama mereka. Di tengah-tengah mereka segan, takut, nongol Yohanes Pembaptis. Ekstrim sekali. Tidak lazim. Dia berani ngomong sama imam kepala, imam-imam besar, ahli Taurat, orang Farisi. Hai ular beludak. Waduh, itu kaget sekali. Hai ular beludak, kau alamatkan sama orang rohaniwan. Itu benar-benar gak lazim. Kaget sekali orang. Yesus anak tukang kayu. Tidak ada jabatan di bait Allah. Gak dikategorikan nabi dalam agama Yahudi. Karena mereka gak mengerti. Yesus berani ngomong sama ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, imam besar. Kalian kayak kuburan. Luarnya bagus, dalamnya bangkai. Wow. Begitu Yesus ngomong demikian, Yohanes Pembaptis. Karena ada kesan mirip. Kalau kita mengenal Yesus sekedar menegur kesalahan orang, kita mengenal Yesus sepotong-sepotong. Termasuk ada yang mengatakan anak manusia itu Elia. Bapak Ibu jemaat sekalian, Elia representatif tokoh Alkitab yang paling spektakuler mujizatnya. Mayoritas orang Kristen di dunia sekarang ini berfokus kepada Yesus pembuat mujizat. Halo Bapak Ibu, anak-anak muda jemaat sekalian. Jangan ragu Tuhan bisa melakukan mujizat. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan orang lumpuh jadi berjalan. Orang buta jadi celik. Lazarus yang mati sudah dikuburkan 3 hari bisa bangkit. Jangan ragu. Tapi bukan itu hal yang utama yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia. Bukan itu. Anda dan saya akan gagal fokus. Kalau fokus ikut Kristus, sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Padahal sakit sembuh sama sekali tidak jawaban. Padahal sakit sembuh nggak ada bicara tentang kekekalan. Ini penting. Ini penting. Kata orang, makanya banyak orang menekankan Yesus itu penyembuhku, Yesus penolongku, Yesus melindungiku, Yesus yang mencukupi kebutuhanku. Bapak, Ibu, anak-anak muda, catat baik-baik, catat baik-baik. Kalau Yesus menyembuhkanku, menolongku, memberikan kecukupan bagiku, berarti siapa yang aktif mengerjakan sesuatu? Bukankah Yesus? Berarti itu menyenangkan siapa? Menyenangkan kita. Sakit kita sembuh, kita senang. Kebutuhan kita cukupi, kita senang. Sampai limit tertentu akhirnya Tuhan yang beribadah pada kita. Inilah kejahatan kalau fokusnya begitu. Makanya ibadah yang sejati dalam kekristenan tidak bicara menerima. Ibadah sejati dalam kekristenan memberi bahkan berkorban. Yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan kepada Allah. Sakitmu sembuh atau enggak sembuh enggak penting. Kelakuanmu benar itu penting. Enggak ada amin. Menderita muka lo. Anda bohong jadi jujur itu penting.
Gaji Anda 10 juta jadi 20 juta itu enggak penting. Anda sombong jadi rendah hati. Anda pemalas jadi rajin. Itu berkenan di mata dia. Anda sakit sembuh itu berkenan di mata Anda. Anda gak punya anak jadi dapat anak, itu berkenan di mata Anda. Ibadah kekristenan yang benar fokusnya bukan lagi kesembuhan, bukan lagi berkat melimpah, tetapi ketaatan kepada Yesus sebagai Kristus yang adalah Tuhan dan Raja. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Ini permasalahan serius. Halo, kanker enggak serius bagi orang yang benar-benar percaya kepada Kristus. Kenapa enggak serius? Enggak ada upah kanker maut. Kenapa enggak serius? Seringkali kanker alat. Makin cepat kita masuk surga. Kan selesai. Jawab Bapak Ibu, anak-anak muda. Jawab yang keras. Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Yang keras dong. Niat hidup selama-lamanya di bumi enggak? Enggak kan? Niat masuk surga enggak? Niat kan? Kalau niat masuk surga, niat matilah. Kita mau masuk surga tapi enggak mau mati-mati. Mau sembuh mulu, mau sembuh. Kapan matinya? Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi fokus kita ikut Yesus bukan sakit sembuh. Berubah kelakuan. Taat kepada dia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu permasalahan yang serius dalam kekristenan. Sehingga tidak sedikit banyak jemaat gereja, bahkan tidak sedikit pendeta, pengkhotbah, dosen teologi memulai kerohaniannya dengan roh, mengakhirinya dengan daging, kawin cerai, berzina, kawin cerai, berzina, karena nggak mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Ikut Yesus bagaimana mobil kita makin mewah, ikut Yesus makin mana harta benda kita jadi bermerek. Ini kan nggak kenal Yesus, orang-orang seperti ini. Kok ngelawan wajah Anda nih? Ini penting sekali. Makanya kata Tuhan Yesus ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16 sama-sama baca Bapak Ibu jemaat sekalian. Ayat 16 sama-sama baca. 1, 2, iya. Maka engkau adalah Yes. Mesias itu dalam bahasa Ibrani. Kristus itu dalam bahasa Yunani. Kita kalau baca Alkitab dalam konteks bahasa Indonesia, kita nggak ngerti bahwa Yesus dengan Yosua itu sama tulisannya. Yesus dengan Yosua sama. Yesus itu bahasa Yunani. Yosua itu bahasa Ibrani. Makanya yang kita percayai bukan Yosua biasa. Tapi Yosua Amasya. Yesus Mesias. Itu yang harus kita percaya, bukan Yesus sebagai Nabi dalam perjanjian lama. Yesus Mesias. Yesus Kristus yang kita kenal. Kalau Anda Yesus menyembuhkanku, memberikan kebutuhanku, bukan Yesus Kristus yang menebus dosa dan kejahatanku, maka banyak orang Kristen bisa khotbah, bisa mimpin pujian, sekaligus juga main-main dalam dosa. Karena enggak menerima Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus. Dalam pikiran Allah untuk kita percayai tentang Yesus, yaitu bukan sekedar Yesus penyembuhku, bukan sekedar Yesus menyertaiku, Yesus pelindungku, tetapi Yesus Kristus. Ini permasalahan serius.
Ini permasalahan serius. Kenapa ada orang gak setia dalam perkawinan? Karena dia tidak menerima Yesus sebagai Kristus. Kenapa orang gak disiplin baca Alkitab tiap hari? Karena dia tidak menerima Yesus sebagai Kristus. Kenapa ada orang Kristen masih berzina, buka situs porno? Karena dia tidak menerima Yesus sebagai Kristus. Kenapa orang Kristen taat pelaku firman Tuhan, menjaga kekudusan, setia dalam perkawinan apapun konflik terjadi? Karena dia menerima Yesus sebagai Kristus. Orang menerima Yesus sebagai Kristus fokusnya. Meskipun saya susah menderita dalam rumah tangga, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu orang menerima Yesus sebagai Kristus. Yesus Mesias. Ketaatan yang utama, sentrisnya Yesus sebagai Kristus. Makanya lihat ayat 17, tampilkan ayat 17 operator. Ini ucapan yang benar. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab apa? Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kalau Anda menerima Yesus sebagai Kristus, bukan sekedar penyembuh, bukan sekedar pelindung, bukan sekedar mencukupi kebutuhan. Melainkan yang utama menerima Yesus sebagai Kristus untuk kita memperhambakan diri pada Dia. Itu pekerjaan Allah. Itu pekerjaan Allah. Tampilkan operator 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Saya baca bagian A-nya, Bapak Ibu jemaat sekalian. Setiap orang percaya, arti setiap orang percaya, apakah dia pendeta, ketua sinode, pengkhotbah, dosen teologi, worship leader, singer, pemain musik, jemaat biasa, masa bodoh. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu yang lahir dari Allah. Di luar itu tidak lahir dari Allah. Ini penting sekali supaya jemaat mengerti yang kita percayai sungguh-sungguh bukan sekadar Yesus penyembuhku, bukan sekadar Yesus yang memberikan aku kebutuhanku sehari-hari, bukan Yesus sekadar yang membuat aku mandul jadi punya anak, bukan sekadar itu. Karena kalau itu fokusnya menyenangkan kita. Sakitku sembuh, gak punya anak dapat anak, haleluya. Itu menyenangkan kita. Tapi kalau kalian konflik rumah tangga, konflik begitu hebat, tetap berdoa, Tuhan bagaimanapun kelakuan pasanganku, aku tetap setia menjaga kekudusan perkawinanku. Itu kau menerima Yesus sebagai Kristus. Ketaatan menjadi pelaku firman itu menunjukkan kau menerima Yesus sebagai Kristus. Dan itulah yang lahir dari Allah. Apa perbedaan Yesus sebagai Kristus dengan Yesua Rafa, Yesua Nisi, Yesua apapun namanya itu? Kalau Yesus sebagai Kristus, jangan lagi tanya apa yang dia perbuat bagi aku. Kalau Yesus sebagai Kristus, tanyalah apa yang harus kuperbuat untuk dia. Itulah ibadah Kristen. Kenapa disebut Kristen? Dari kata Kristus. Kenapa disebut Kristen? Karena dia menerima Yesus sebagai Kristus. Ini penting jemaat. Ini penting jemaat. Jangan lagi fokus supaya sakitku sembuh, supaya keinginanku dikabulkan. Tapi tanyalah, Tuhan apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Itulah pendekatan Yesus sebagai Kristus. Buka operator 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ini kaitan dengan Yesus sebagai Kristus. Ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang kau kuberitakan kepadamu. Karena jemaat Korintus mulai lari daripada Injil yang benar. Jemaat Korintus suka khotbah, suka nubuat, suka bahasa roh, suka mujizat. Tapi kelakuan buruk gak
pelaku firman. Ini enggak menerima Yesus, Injil yang benar. Ini penting, ini penting, ini penting, dan ini penting jemaat. Khotbah bagus diperlukan gereja, tapi khotbah bagus bukan kesimpulan rohani. Penyembahan, bahasa roh, nubuat diperlukan gereja, tapi itu bukan ukuran rohani. Catat dong baik-baik. Ukuran rohani, iman tanpa perbuatan mati. Artinya, ukuran rohani kelihatan di kelakuan. Di kelakuan. Taat nggak kita dengan perintah Tuhan? Hai suami, kasihlah istrimu. Bagaimanapun kelakuan istri kita, tetap kita mengasihi istri kita. Karena kita mengasihi istri kita, nggak ada kaitannya dengan kelakuan dia. Nggak ada kaitannya dengan kelakuan dia. Kaitannya karena kita beribadah kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Pak pendeta, bagaimana sih tunduk? Suamiku kasar. Gak ada kaitannya Anda tunduk pada suami dengan kelakuan suamimu. Sama sekali gak ada kaitannya. Karena engkau tunduk pada suami itu perintah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kau tunduk pada suami kaitannya karena kau beribadah kepada Tuhan Yesus. Orang menerima Yesus sebagai Kristus, apapun permasalahan hidupnya, tekanan, lembah, kekelaman, apapun yang dialami dia tidak pernah korbankan ketaatan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu membuktikan orang menerima Yesus sebagai Kristus. Karena apa? Yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2 operator. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita diselamatkan. Asal, ada syaratnya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kau jemaat Korintus, kalau kau jemaat gereja Betani, telah sia-sia saja menjadi percaya. Karena banyak orang memulainya dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Selesai. Padahal kita tahu ayat 3. Sebab yang sangat penting, catat baik-baik jemaat sekalian. Alkitab jarang sekali menggunakan kata sangat penting. Karena seluruh firman Tuhan benar-benar penting. Sehingga kalau ada Alkitab menulis kata sangat penting, itu artinya kita jangan gagal fokus. Itu artinya jangan lupa seumur hidup. Apa itu? Telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus itu berkenaan dengan mati karena dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang percaya kepada Yesus, sakit sembuh, tetap berzina, orang itu tidak percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Kalau ada orang menyembah, Yesus kau kucintai, kumuliakan engkau Yesus, sampai gemetar-gemetar menyembah, tapi pulang dari menyembah naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia, orang ini tidak terima Yesus sebagai Kristus. Karena orang menerima Yesus sebagai Kristus pasti meninggalkan dosa dan kejahatannya. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Karena ciri utama orang Kristen bukan kesembuhan, bukan khotbah, tetapi apa? Allahmu itu kudus, kuduslah kamu. Yesus itu kudus, kuduslah.
ikut Kristus itu, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa ikut dia akan sampai kepada Bapa. Kalau apa? Kalau Anda hidup benar. Ciri utama orang Kristen bukan khotbah, bukan bahasa roh, bukan sakit sembuh. Kelakuan kita benar atau tidak. Itu ciri utama Kristen yang menerima Yesus sebagai Kristus. Malanglah nasibmu dan nasib saya. Kalau percaya kepada Yesus, tetap mempertahankan dosa. Tetap mempertahankan cerai. Tetap mempertahankan tidak mau mengampuni. Tetap mempertahankan bohong, malas, dan sebagainya. Ini kan gak mengenal bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang sesuai dengan kitab suci adalah Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Itu Yesus sebagai Kristus, bukan sekedar sakit sembuh. Gak ada amin tuh. Amin berikutnya itu gak spontan, latah. Ayo dong Bapak Ibu. Gak heran Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena lebih banyak orang Kristen suka sakit sembuh, tapi lebih sedikit orang sakitnya sembuh dan berikutnya meninggalkan dosa dan kejahatannya. Sehingga banyak orang masih merokok, narkoba, masih buka situs porno. Ada apa Kristen ini? Bukankah orang-orang seperti ini seperti melempar kotoran ke salib Kristus? Catat, 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 dan catat. Kalau kita menerima Yesus sebagai Kristus, fokus kita taat. Ulangi Bapak Ibu jemaat sekalian, ulangi. Kalau fokus kita Yesus Kristus, maka fokus kita adalah yang keras, taat. Pelaku firman. Hai suami, kasihlah istrimu. Kasih istrimu bapak-bapak. Bagaimanapun kelakuan istrimu. Hai istri, tunduk pada suami. Tunduk pada suami, ibu-ibu. Bagaimanapun kelakuan suamimu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Bagaimanapun kelakuan orang tuamu. Kau gak ada bisa cari-cari alasan. Bisa melawan orang tua. Gak bisa. Karena menerima Yesus sebagai Kristus. Itu ketaatan. Tampilkan operator, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Catat dong baik-baik. Kerohanian yang terbaik di mata Allah adalah mengasihi Allah. Tidak ada kerohanian yang lebih baik dalam hidup ini selain mengasihi Dia. Entah kau bisa khotbah atau enggak bisa khotbah, enggak ada masalah. Apakah kau bisa berbahasa roh atau tidak bahasa roh, enggak ada masalah. Apakah kau bisa bernubuat atau tidak bisa bernubuat, enggak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting kau mengasihi Tuhan. Dan caranya cuma satu. Mengasihi Tuhan caranya cuma satu. Gak ada alternatif lain. Yaitu jikalau kamu mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Apa arti menuruti segala perintah? Taat. Gak ada penghargaan. Kita rangkat melalui hidup ini. Bagi Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Kristus selain ketaatan. Tidak ada statement hidup yang berbobot menyembah Tuhan selain ketaatan. Karena penyembahan dalam roh dan kebenaran tidak bicara cara, tapi bicara ketaatan sampai akhir. Itu penyembahan yang sesungguhnya, bukan sekedar cara penyembahan itu.
Arti penyembahan dari kata sembah, kita persembahkan hidup kita. Dan persembahan hidup kita hanya terjadi ketika kita taat. Hanya ketaatan orang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Di luar itu tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Dalam pengertian sesungguhnya. Catat. Makanya, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Ketika kita turuti perintah Tuhan, di situ kita Kristus sentris. Maka orang seperti ini gak membutuhkan kesembuhan. Tetapi membutuhkan sangkal diri, pikul salib. Supaya jangan hidupku aku lagi. Melainkan Kristus, harus Kristus hidup dalam diriku. Tampilkan operator Filipi 1 ayat 21. Sama-sama baca Bapak Ibu. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Baru mati adalah keuntungan. Kenapa orang terlalu suka doa kesembuhan? Karena takut mati. Karena mati kebuntungan. Kenapa mati kebuntungan? Karena bukan fokusnya Kristus. Bukan taat fokusnya. Fokusnya kesembuhan, miskin kaya. Yang gak punya rumah dapat rumah. Yang gak punya anak dapat anak. Yang gak punya jodoh dapat jodoh. Fokusnya begitu. Hidup untuk diri, bukan untuk Kristus. Maka mati bukan lagi keuntungan. Ketakutan. Itulah yang terjadi sekarang di gereja-gereja. Makanya saya ulangi, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Hidup untuk Kristus. Karena apa? Karena Kristus sudah mati bagi kita. Konsekuensinya, tampilkan operator 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena apa? Kalau Kristus mati bagi kita, dia membayar lunas kita. Kita dipilih dia menjadi kepunyaan dia. Kamu bangsa yang terpilih jemaat. Imamat yang rajani. Pelayan sekalian mental raja. Yaitu melayani hal-hal yang kudus yang mulia. Yaitu hidup dalam kebenaran. Tidak ada mujizat yang paling mulia dalam kekristenan selain hidup dalam kebenaran. Bangsa yang kudus. Tidak main-main dalam kenajisan dosa. Tidak main-main dalam ketidaktaatan. Termasuk Anda Bapak Ibu. Jangan lagi Anda tidak disiplin baca Alkitab. Kudus itu diasingkan untuk Allah. Kita hidup hanya untuk Dia. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi baca Alkitab. Karena di balik itu ada statement, aku mengakui engkau Yesus sebagai Kristus, penebusku. Aku ini kepunyaanmu sendiri. Umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga aku harus militan berdoa. Jangan kehendakku yang jadi, kehendak Allah lah yang jadi. Itu membuktikan orang menerima Yesus sebagai Kristus. Maka tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa itu perbuatan-perbuatan besar? Melepaskan kita dari dosa dan kejahatan jadi hidup benar. Itu perbuatan-perbuatan besar. Kenapa? Kalau Anda baca bahasa aslinya, arti perbuatan-perbuatan besar mengandung makna. Siapapun gak bisa lakukan. Hanya Tuhan satu-satunya bisa lakukan. Siapapun gak bisa lakukan. Kecuali Tuhan. Hanya Tuhan. Makanya saya ingatkan Anda. Lumpuh berjalan bukan perbuatan besar. Lumpuh berjalan buta celik. Itu mujizat Tuhan terendah. Tuh ngelawan muka lo. Halo, lumpuh berjalan, buta celik, itu mujizat Tuhan terendah. Saking rendahnya, orang sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta celik tetap bisa masuk neraka. Catat dong baik-baik. Saking rendahnya, gak ada kaitan kesembuhan dengan keselamatan. Saking rendahnya,
Gak ada kagum di surga dengan lumpuh berjalan. Kalau kau lumpuh berjalan, kau yang kagum. Tuhan gak kagum. Tuhan kagum kalau apa? Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras. Ya, Tuhan meletakkan sukacitanya di kekekalan, yaitu pertobatan. Yang kedua, Tuhan pakar bahagia. Dia kagum melihat kita mujizat yang indah, yang besar. Apa? Orang yang berbahagia. Kalau Yesus berkata berbahagia, itu nilai. Orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan bisa khotbah. Orang yang berbahagia bukan banyak mujizat. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Taat. Itu mujizat indah bagi Tuhan. Maka perbuatan-perbuatan besar, kalau lumpuh berjalan, iblis pun bisa lakukan. Buta celik, iblis pun bisa lakukan. Bahkan Alkitab berkata, pada akhir zaman, iblis pun bisa membangkitkan orang mati jadi hidup. Catat dong. Tolong jawab Bapak Ibu, iblis bisa nggak membuat kita hidup benar? Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Itu arti perbuatan besar, hidup benar. Ulangi apa? Lebih keras. Hidup benar. Iblis gak bisa lakukan. Lumpuh berjalan bisa. Miskin kaya apalagi bisa iblis lakukan. Hidup kudus. Hidup benar. Pelaku firman. Mana pernah itu produk iblis. Jadi perbuatan besar itu siapapun gak bisa lakukan kecuali Yesus. Hidup kudus, hidup benar, hidup taat setia melakukan firman. Ini penting. Itulah tujuan Yesus sebagai Kristus mati bagi kita. Supaya kita taat. Anehnya mayoritas orang Kristen menyikapi rohani dengan salah. Mau khotbah, mau bernubuat, taat kagak. Sehingga ada orang khotbah tapi punya istri simpanan, ada orang khotbah punya suami simpanan, ada orang khotbah homoseks. Ada apa Kristen ini? Yuk kita buka Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini kan jelas. Catat dong Bapak Ibu jemaat sekalian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Entah dia teriak khotbah, mujizat apa. Bukan. Melainkan apa? Melainkan dia yang taat. Apa itu? Melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau pendekatan kita Yesus sebagai Kristus, pasti taat. Kalau pendekatan kita Yesus sebagai bukan Kristus, pasti kita suka sembuh tapi nggak taat. Suka khotbah tapi nggak taat. Suka mujizat tapi nggak taat. Itu permasalahan serius. Karena apa? Lihat ayat 22. Ini kebenaran. Pada hari terakhir banyak orang. Kalau Alkitab berkata banyak orang Bapak Ibu jemaat sekalian. Itu berarti nggak relatif. Benar-benar banyak. Alkitab nggak pernah ngomong. Dan itu kenyataan. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami banyak mengusir setan demi namamu? Bukankah kami banyak melakukan mujizat demi namamu? Kata kerja nubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Bahasa aslinya menunjukkan itu terjadi. Nubuatnya terjadi, bukan gak terjadi Bapak Ibu. Terjadi nubuatnya, terjadi ngusir setannya, terjadi mujizatnya. Sayangnya mereka dalam kehidupan sehari-hari tidak pelaku firman. Padahal Tuhan bilang, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, pelaku. Karena gak menerima Yesus sebagai Kristus, tapi bisa buat mujizat. Bisa khotbah orang bertobat. Karena firman itu dipakai Allah untuk menjamah. Karena firman itu gak sia-sia. Tapi itu bukan ukuran rohani. Apa ayat 23? Sama-sama kita baca Bapak Ibu ayat 23. Beda sekali, kontroversi. Sama-sama. 1, 2, iya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ngeri kan? Kepada orang bernubuat loh. Yang nubuatnya terjadi. Kepada orang yang mengusir setan loh. Mengusir setannya terjadi. Kepada orang yang banyak melakukan mujizat loh.
mujizatnya terjadi. Tetapi tidak pelaku firman. Malanglah nasibmu Bapak Ibu anak muda. Malanglah nasibku Bapak Ibu anak muda. Kalau kita percaya kepada Yesus tapi tidak taat. Malanglah nasibmu. Ini permasalahan serius. Sehingga banyak orang khotbah, banyak orang bernubuat, banyak orang ngusir setan, banyak melakukan mujizat. Tetap Tuhan tolak. Aku tidak kenal engkau. Enyahlah kamu sekalian pemuka kejahatan. Karena dia enggak menerima Yesus sebagai Kristus yang harus ditaati. Makanya Yesus Kristus itu bicara kematiannya, penebusannya terhadap kita manusia berdosa. Makanya sampai limit awal boleh Yesus penyembuhku, Yesus pelindungku, Yesus memberikan berkatku. Tapi berikutnya harus belajar kita. Kita lebih suka dengan Yesus Rajaku, Tuhanku yang memerintahkan aku daripada menyembuhkan aku. Memerintah. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta. Lanjut. Dan yang memerintah selamanya atas Kalau kau dekati Yesus sebagai Kristus, kau lebih suka taat daripada Tuhan taat kepada engkau. Perbedaan menerima Yesus sebagai Kristus dengan yang lain, kau suka dia perintahkan kamu daripada kamu perintahkan dia. Disuruh Tuhan baca Alkitab tiap hari, enggak mau Anda. Tuhan suruh suami mengasihi istri, enggak mau Anda. Tuhan suruh hai istri tunduk pada suami, enggak mau Anda. Tuhan suruh hai anak-anak hormati orang tuamu, enggak mau Anda. Begitu Anda naik pesawat ke Jakarta, Anda balik menyuruh dia, Tuhan aku naik pesawat ke Jakarta, lindungi pesawatku. Tuhan bilang apa? Iya bos, siap bos, siap komandan. Orang-orang begini nanti Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Lu kenapa gak kenal? Karena kau buat dirimu Tuanku. Aku gak punya Tuhan. Yang ada budakku, umat tebusanku, kepunyanku sendiri. Kau yang taat kepadaku. Maka orang Kristen yang sehat lebih suka mendekati Yesus sebagai Tuannya, sebagai Tuhannya, sebagai Rajanya. Perintahkanlah kepadaku Tuhan, aku mau taati. Karena engkau berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Perintah bukan janji. Perintah fokus orang benar, bukan janji. Ini ajaran yang sehat. Makanya Bapak Ibu, banyak orang Kristen pengkhotbah buat mujizat ditolak Kristus. Karena kau khotbah tapi kau gak pelaku firman. Kau maki-maki istrimu, kau hianati perkawinanmu, kau gelapkan pajak, rusak. Kristen harus disimpulkan keteladanan hidup di atas rata-rata. Sabarnya bagus, rendah hatinya bagus, jujurnya benar, suka memberi berkorban. Itu Kristen. Entah engkau bisa khotbah atau gak bisa khotbah. Karena bukan itu ukurannya. Pelaku firman. Ini penting. Makanya kita kembali kepada Matius 16. Matius 16. Ayat 20. Sama-sama kita baca Matius 16 ayat 20. 1, 2, ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Mesias. Kenapa? Karena kau Petrus, ucapanmu benar, kelakuanmu belum benar. Kau Petrus, ucapanmu Yesus itu Mesias hanya verbal yang dipakai alam mulut bibirmu. Belum pemahamanmu benar. Apalagi kau kelakuanmu. Makanya gak heran Tuhan bilang diam, jangan buka, jangan ceritakan. Seorang pendeta terkenal dia bilang sama saya, Pak Ridwan, anak saya sudah bisa khotbah. Khotbahnya bagus loh. Banyak orang sukai. Apa saya bilang? Puji Tuhan. Tapi jujur,
Kau sebagai bapaknya atau istrimu sebagai mamanya masih dilawan gak? Masih sih. Masih bisa nggak dia ngomong kasar sama mamanya, sama lo bapaknya? Iya masih kasar. Suruh jangan khotbah. Tutup mulut, gak usah khotbah. Karena khotbah bukan ukuran rohani. Pelaku firman ukuran rohani. Kalau dia bawa mobil, dipepet orang, dia pepet balik nggak? Oh bisa nonjok. Halo. Saya bisa khotbah, bisa mimpin pujian singers pemain, itu bukan ukuran rohani. Pelaku firman ukuran rohani. Ulangi 1, 2, ya. Pelaku firman ukuran rohani. Ini permasalahan serius. Makanya Tuhan larang. Kenapa? Mulutnya benar, pemahamannya belum benar, apalagi kelakuannya. Lihat ayat 21. Konsekuensi Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Maka sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada Petrus dan kawan-kawan bahwa ia penyandang kemesiasan. Konsekuensi dia penyandang kemesiasan, maka dia jelaskan apa arti Mesias menurut pikiran Allah. Yaitu harus pergi ke Yerusalem. Harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Apa kata Petrus? Ayat 22. Tetapi Petrus menolak pikiran Allah itu. Dia nggak mau terima Mesias anak Allah model begitu. Dia tarik dan dia tegur Yesus dengan keras. Dengan istilah Tuhan. Wah, dia ngomong Tuhan tapi ditegur Yesus. Berarti Tuhan yang kau ucapkan Petrus bukan dalam pengertian yang benar. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, mana berani kau tegur dia? Tapi dia gunakan kata Tuhan. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Pakai tanda seru, menunjukkan dia bentak Yesus. Kemudian dia nasihati Yesus. Hal itu, catat ya baik-baik ya. Hal itu sekali-kali takkan menimpakan engkau. Dia nasihati Yesus. Padahal Yesus penasihat ajaib. Berarti Petrus lebih ajaib lagi. Kayak orang yang sedang melihat saya sekarang. Lebih ajaib loh. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, jangan cerai. Tunduk pada suami. Enak aja, suamiku kasar Pak Ridwan. Tetap tunduk. Oh enak, suamiku kasar. Tetap tunduk Bu. Kok bisa? Karena Alkitab gak ada memfasilitasi keinginan ibu. Apa itu? Gak ada Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Gak ada. Gak ada. Kalau kau menerima Yesus sebagai Kristus, kau tunduk pada suami, gak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Tapi dia kasar, jangan nasihati Yesus. Yesus penasihat ajaib, Anda mau lebih ajaib lagi? Kan susah kalau begini. Hai suami, kasihlah istrimu, Pak Ridwan istriku cerewet. Gak ada kaitannya. Makanya ketika jemaat saya bilang sama saya gembala jemaat satu jemaat di Jakarta. Ada bapak-bapak, Pak Ridwan, saya mau ngobrol bisa sebentar. Oke, kenapa? Pak Ridwan, tahu nggak Pak Ridwan? Gaji saya 5 juta. Iya terus? Anak saya 5. Iya kenapa? Kok Pak Ridwan nggak cepat nangkap? Langsung bilang, kau yang nggak cepat nangkap. Pak Ridwan, gajiku 5 juta. Iya, gak usah diulang-ulang. Kenapa? Gaji saya 5 juta, anak 5. Mana cukup untuk hidup di Jakarta ini per bulan? Terus? Disuruh memberikan perpuluhan. Makin gak cukup dong Pak Ridwan. Lantas saya bilang, jadi maksud kamu firman disuruh memberikan perpuluhan itu salah. Jadi maksud kamu minta tolong Tuhan Yesus datang ke rumahmu supaya Yesus les matematika sama lo. Bodoh sekali Anda. Tuh jadi gimana Pak Ridwan? Catat baik-baik. Duit 5 juta kan? Iya. Potong 500 ribu ya kan? Tinggal 4,5 juta. Iya Pak Ridwan. Kan makin gak cukup. Catat dong. 4,5 juta kan? Bagi 2.
2 juta seperempat dengan 2 juta. Ya terus 2 juta seperempat pertama beli roti. Banyak nggak? Oh banyak banget Pak. 2 juta seperempat beli roti banyak dong. Ya banyak. 2 juta seperempat berikutnya beli ikan. Banyak nggak? Banyak Pak Rituan. Dengar baik-baik. Tuhan punya 5 roti 2 ikan. Kau punya apa? Banyak roti banyak ikan. Tuhan 5 roti 2 ikan. Jawab. Tuhan Yesus kasih berapa orang? 5.000 orang lebih Pak Pendeta. Oke. 5.000 orang lebih kan? Iya Pak Pendeta. Sekarang kau banyak roti banyak ikan. Anak lu berapa ribu? Kenapa kau gak militan taat? Karena Tuhan akan meluruskan jalan. Lakukan ketaatan, Tuhan akan luruskan jalanmu. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan perintah Tuhan, bukan janji Tuhan, fokusnya perintah, taat. Dan orang yang mengasihi Tuhan tidak mengejar berkat. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga, bahkan gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yang taat. Lakukan dulu maka Tuhan luruskan. Kenapa kau gak mempercayakan cara Tuhan? Kau percayakan matematikamu. Kau percayakan otakmu. Padahal otakmu ciptaan Allah. Kenapa kau gak taat? Karena gak banyak orang percaya kepada Kristus. Berarti percaya sama Kristus itu kelihatan di ketaatan Bapak Ibu. Bukan di khotbah. Bukan di khotbah. Bukan di penyembahan. Bukan di mujizat. Di ketaatan. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Makanya banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Karena banyak orang Kristen tidak membangun ketaatan. Akhirnya Tuhan bilang apa? Lihat ayat 23. Ayat 23. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa? Enyalah iblis. Kalau Tuhan ngomong bukan sekedar mengada-gada. Memang benar ada iblis dalam pikiran dalam mengendalikan Petrus. Yang beberapa menit yang lampau dikuasai Allah Bapa di surga. Menit berikutnya dikuasai iblis. Itu terjadi Pak, bisa terjadi pada Anda dan saya Bapak Ibu. Bukan sekedar kedukun. Bukan membunuh. Bukan apa? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kalimat terakhir sama-sama Bapak Ibu jemaat sekalian. Kalimat terakhir. 1, 2, ya. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iblis itu licik sekali Bapak Ibu. Iblis itu demokrasi. Tuhan itu tidak demokrasi. Why? Karena Tuhan itu absolut benar. Kalau pilih kepala negara, pilih presiden harus demokrasi. Karena calonnya tidak ada yang absolut benar. Jadi demokrasi pemilihan kepala negara, kepala daerah. Tapi Yesus Kristus tidak demokrasi. Karena dia absolut benar. Kau percaya selamat. Kau gak percaya binasa. Langsung karena dia absolut benar. Dan iblis ini demokrasi dengan cara bagaimana manusia itu nggak tahu sedang dikuasai iblis kayak Petrus. Apa itu? Iblis berkata, jangan percaya dengan aku. Jangan percaya dengan aku Petrus. Tapi supaya adil, jangan juga percaya kepada Allah. Jangan percaya Yesus Kristus. Jadi gimana? Percaya sama pikiranmu. Kenapa ada suami memikirkan istrinya dengan pikiran dia? Karena gak percaya Yesus sebagai Kristus. Kenapa seorang istri memikirkan suaminya dengan cara dia? Karena gak percaya Yesus sebagai Kristus. Kenapa kita tetap setia kepada istri bagaimanapun kelakuannya? Kenapa istri tunduk pada suami bagaimana kelakuannya? Karena dia memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Itu serius. Kenapa orang Kristen capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca Alkitab? Karena dia memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kenapa ada seorang mertua tetap mengasihi menantunya, walaupun menantunya suka mengejek mertuanya, suka memfitnah? Karena dia memikirkan yang dipikirkan Kristus. Sakit sembuh nggak menyelamatkan. Memikirkan yang dipikirkan Allah itu yang menyelamatkan.
Dan itu bisa terjadi kalau kau menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan, bukan sekedar penyembuh, sebagai Tuhan dan Raja yang harus kita taati. Gak heran banyak orang Kristen bisa khotbah tetap berzina, bisa singers tetap berzina. Banyak orang Kristen tetap pemalas, menyembah, tetap penipu. Karena gak menerima Yesus Kristus menebus dosa kita, sehingga kita tetap main-main dalam dosa. Stop, stop. Dan stop. Bukan kebetulan Bapak Ibu jemaat sekalian hadir di ruangan ini. Karena Tuhan sedang mengejar engkau. Terimalah dia bukan sekedar penyembuh. Terimalah dia bukan sekedar mencukupi kebutuhanmu. Melainkan terimalah dia sebagai Yesus Kristus yang harus kita taati dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yang setuju jangan ikut-ikutan. Yang setuju bangkit berdiri. Yang setuju bangkit berdiri. Jangan ikut-ikutan. Yang gak setuju duduk aja. Gak usah berdiri. Tapi kalau kau setuju, bukan saja menerima Yesus sebagai penyembuhku, bukan saja menerima Yesus sebagai pelindungku, tapi Yesus sebagai Rajaku, Tuhanku yang harus ku taati. Kita tutup dengan ayat terakhir Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Cermati Bapak Ibu, kalau engkau menerima Yesus sebagai Kristus, ini dia, jangan lagi gunakan pikiranmu, gunakan pikiran Allah Yesus Kristus. Apa itu? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Bapak, Ibu, suami, istri, orang tua dan anak, dengan ipar, dengan menantu, dengan mertua, dengan tetangga, dengan teman gereja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Sangkal diri dan pikul salib. Ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Supaya aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Aku makin berkurang, itu proses pengosongan si aku. Aku makin berkurang. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan Yesus Kristus sebagai manusia, ini pikirannya dan perasaannya yang harus kita kenakan untuk menerima Yesus Kristus menebus dosa kita. Dia sebagai Tuhan dan Raja. Rendahkan dirimu Bapak Ibu. Dan taat pada perintah Tuhan sampai mati. Setia sampai garis akhir. Karena kita menerima Yesus bukan sekedar penyembuh, tapi sudah berkorban segala-galanya sebagai anak domba Allah. Dan dia sebagai Tuhan dan Raja. Dekatilah dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah kita. Kita nyanyikan satu lagu dengan iman.